Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salman Alfaris, NPM 2335094, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Batu Raja. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung studi kasus untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Adapun metode-metode yang ada di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan antara lain Profil Matching, SAW, AHP, dan ENDAS. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung studi kasus yang ada di dalam video ini menggunakan metode SAW. Adapun studi kasus yang saya punyai hanya itu pemilihan direktur sesuai jabatan. Terdapat 3 calon direktur dan 3 kriteria. Kriteria dilambangkan dengan logo K. Nilai K1 sama dengan 60%, nilai K2 sama dengan 20%, nilai K3 sama dengan 20%. Ini ya teman-teman, ini namanya bobot. Dan juga saya sudah membuat tabel yang berisikan nama calon direktur, terus K1 atau kriteria 1 untuk riwayat jabatan, terus K2 untuk pengalaman, dan K3 untuk relasi atau koneksi. Dan juga antara lain nama calon direkturnya Salman, Pri, dan Suherman. Langkah pertama sebelum kita memulai menghitung, langkah pertama kita harus tahu dulu namanya normalisasi data. Rumus normalisasi data untuk kriteria keuntungan, dalam kurung semua ini kriteria keuntungan. Nilai underscore normal sama dengan nilai asli dibagi nilai tertinggi. Misalnya untuk nama calon direktur Salman ya teman-teman. Kriteria 1 sama dengan 90 bagi max rank kriteria 1. Setelah kita sudah mendapatkan seluruh nilai normalisasi data, kita hitung skor akhir menggunakan rumus SAW dengan menggunakan rumus normal kriteria 1 kali 60%. 60% dari mana? 60% itu bobot ya teman-teman, bobot yang di atas ini ya teman-teman. Nah, bobot di sini ya 60%. Terus normal K2 dikali dengan 20%, bobot juga. Terus normal K3 dikali 20%, bobot K3 itu teman-teman. Terus ditambahkan seluruhnya, nanti dapat hasilnya. Setelah itu kita lanjut ke perhitungan. Kita lanjutnya di Microsoft Excel. Oke teman-teman, di sini kita sudah di dalam Microsoft Excel-nya ya teman-teman. Di sini saya sudah menghitung normal K1 untuk kriteria 1 ya, normalisasi data. Sedangkan untuk skor SAW-nya belum. Kita akan mencari dulu normal kriteria 2 dan normal kriteria 3 dengan cara seperti berikut. Pertama, kita klik dulu di normal kriteria 2-nya. Klik, sudah, tabelnya sudah nyala. Kita ke sini ya teman-teman. Lalu kita ketikkan sama dengan lalu kita masukkan dengan cara klik angkanya 80 dibagi dengan 80 ya teman-teman. 80 kita enter. Itu hasilnya teman-teman. Kenapa 80 dibagi 80? Rumus normalisasinya yaitu nilai asli dibagi nilai tertinggi. Nilai asli saya 80 dan nilai tertinggi saya adalah 80. Lanjut kita ke untuk nama calon direktur yang kedua. Sama seperti tadi, kita ketik sama dengan, lalu kita klik angka 60-nya, lalu dibagi dengan
80 nilai tertingginya, maka kita enter. Maka kita mendapatkan hasil 0,75. Lanjut, seperti itulah ya teman-teman. Kalau mau mencari untuk nama calon itu kriteria kedua seperti Suherman, terus normal kriteria ketiga seperti itu. Oke, saya akan menghitung semuanya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk normal K1, normal K2, dan normal K3 dari nama calon direktur ketiganya sudah kita temukan. Setelah itu, kita mencari skor akhirnya menggunakan rumus SAW. Rumus SAW ya normal K1 dikali dengan 60% ya teman-teman. Normal K1 dikali dengan 60%. Normal K1 1 dikali dengan 60%. Seperti ini ya contohnya teman-teman. Saya contohkan. Pertama-tama kita sama dengan, lalu kita klik normal K1, angka satunya ini kita klik di normal K1 ya teman-teman. Lalu kita kali di Excel logonya bintang ya teman-teman, bintang. Lalu kita ketikkan 60%. 60% atau 0,6 juga bisa ya teman-teman. Kita enter. Itu hasilnya tuh. Tetapi belum saya tambahkan seluruhnya ya teman-teman. Ini belum saya tambahkan seluruhnya. Nanti kita tambahkan. Kita cari dulu untuk skor SAW di normal K1 nya. Atau seperti ini aja. Kita jumlahkan semuanya ya teman-teman. Seperti ini ya, kita jumlahkan semuanya. Pertama kita sama dengan, terus kita 1, terus kali, terus 60%, 60%. Oh ya, lupa teman-teman, jangan lupa kita buka kurung dulu teman-teman, biar kita bisa namanya tuh biar nggak tergabung kalau mau menghitungnya teman-teman. Oke, perhatikan ya teman-teman. Kurung tambah sama keduanya, kita klik juga. Lupa kurungnya, tambah, terus kita kali dengan 20%, terus kurung lagi, kita tambah lagi, kita buka kurung lagi, kita klik lagi di nomor ketiganya, lalu kita kali lagi dengan 20% bobotnya. Oke, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Itu hasil untuk skor SAW nama calon direktur pertama, itu Salman ya teman-teman. Lalu untuk Afri dan Suherman seperti tadi ya teman-teman. Kita menghitungnya. Perhatikan lagi ya teman-teman. Sama dengan buka kurung, klik,
kali 60% tutup kurung tambah buka kurung klik kali 20% rumputnya tutup kurung tambah buka kurung klik kali 20% tutup kurung enter. Itu hasilnya ya untuk nama calon direktur apply. Lalu nama calon direktur Suherman seperti tadi ya teman-teman, hitungnya sama dengan buka kurung klik di normal K1 kali 60% bobotnya tutup kurung tambah buka kurung klik di normal K2 kali 20% tutup kurung tambah buka kurung klik lagi di normal K3 kali 20% tutup kurung dan enter. Maka skor SAW untuk nama calon direktur Salman itu 1, nama calon direktur kedua itu skor SAW 0,75952381, dan nama calon direktur ketiga Suherman skor SAW-nya 0,51904762. Maka jabatan calon direktur yang pemilihan calon direktur sesuai jabatan atau dipilih untuk nama calon. Skor dengan 1. Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya tentang metode SAW dengan untuk melengkapi mata kuliah sistem pendukung keputusan. Dan bukan apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya di video ini, saya minta maaf. Dan kalian suka dengan video ini, silahkan lonceng dan jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, like juga gratis, komen juga gratis. Oke, itu saja teman-teman. Thank you, see you next time, dadah.